Kisah tokoh Mahabharata. Subhadra, istri Arjuna. Subhadra adalah adik tiri Krishna, lain ibu. Ia merupakan putri bungsu Raja Basudewa dari istrinya yang bernama Rohini. Subhadra adalah inkarnasi dari Yogmaya. Subhadra dilahirkan setelah kedua kakaknya, yaitu Krishna dan Baladawa, membebaskan Basudewa yang dikurung oleh Kasma di penjara bawah tanah. Kemudian Ugrasena, ayah Kamsa, diangkat menjadi raja di Mathura, dan Subhadra hidup sebagai putri bangsawan di kerajaan tersebut bersama dengan keluarganya. Saat Arjuna menjalani masa pembuangannya karena tanpa sengaja mengganggu Yudhistira yang sedang bermesraan dengan Drupadi, ia berkunjung ke Dwaraka, yaitu kediaman sepupunya yang bernama Krishna. Karena ibu Arjuna atau Kunti bersaudara dengan ayahnya Krishna atau Basudewa. Di sana Arjuna bertemu dengan Subhadra dan mengalami nuansa romantis bersamanya. Krishna pun mengetahui hal tersebut dan berharap Arjuna menikahi Subhadra demi yang terbaik bagi Subhadra. Pada saat itu, status Arjuna adalah suami yang memiliki 3 istri, yaitu Drupadi, Citrangganda, dan Ulupi. Maka pernikahannya dengan Subhadra menjadi Subhadra sebagai istri yang keempat. Subhadra dan Arjuna memiliki seorang putra bernama Abhimanyu. Ibu dari Abhimanyu ini merupakan seorang putri anggun, menarik, lembut, tenang, setia, dan patuh pada suami, sehingga mampu membuka rasa cemburu Drupadi terhadap suaminya. Pada serial Mahabharata diceritakan bahwa suatu hari Subhadra berkunjung ke Hastinapura untuk mengunjungi bibinya, yakni Kunti, dan para sepupunya Pandawa. Saat itu Subhadra bertemu pertama kali dengan Arjuna dan jatuh cinta kepadanya. Subhadra senang saat Arjuna akan masuk kamarnya. Namun sebelum menyuruhnya masuk, dia bentangkan banyak kain di lantai. Saat Arjuna masuk, Subhadra mengusili dengan menyuruh Arjuna melangkahi kain-kain itu untuk mendekatinya. Arjuna tahu itu adalah balasan atas kejahilinya dahulu. Ternyata Arjuna mendekati Subhadra untuk mengetahui banyak hal tentang Krishna. Subhadra jadi sedih karena tadinya berpikir Arjuna tertarik untuk mengetahui banyak hal tentang dirinya. Kunti datang memberitahu bahwa jalan menuju Dwaraka telah dikuasai oleh iblis bernama Kalyavan. Subhadra menangis ketakutan. Akhirnya, Kunti menyuruh Arjuna mengantar Subhadra pulang. Saat beristirahat, Arjuna bertanya pada Subhadra tentang kenapa Krishna harus kabur ke Mathura hanya untuk mengalahkan Jarasandha. Subhadra lalu ngambek karena tidak suka tindakan abangnya diragukan. Jadi, Subhadra tidak ingin lagi ditemani oleh Arjuna. Ternyata saat Subhadra berjalan sendiri, Kalyavan menculiknya. Mendengar teriakan Subhadra, Arjuna langsung bergegas menolong. Saat Arjuna dan Subhadra sama-sama tercebur ke sungai, datanglah Krishna. Saat kakinya menginjak air terjun, sungai di bawahnya terbelah sehingga Arjuna dan Subhadra bisa berjalan keluar sungai. Jalan cerita Arjuna menikah dengan Subhadra juga agak berbeda dengan aslinya. Dikisahkan saat Arjuna menjalani masa pembuangannya karena tanpa sengaja mengganggu Yudhistira yang sedang bermesraan dengan Drupadi, ia berkunjung ke Dwarawati. Pada saat itu, ketika ada upacara besar di tepi pantai Prabhasa di dekat kerajaan Dwarawati, upacara tersebut adalah upacara penyucian diri yang dilaksanakan oleh kerajaan Dwarawati
yang dipimpin oleh Krishna dan Baladewa. Arjuna melihat Subhadra di tempat tersebut dan mengatakan pada Krishna bahwa dia sangat mencintai adiknya Subhadra. Maka Krishna pun menyuruh Arjuna untuk menyamar menjadi pendeta dan datang ke kerajaan Dwarawati. Di sana, Arjuna bertemu dengan Baladewa dan mengangkatnya menjadi guru untuk Subhadra. Arjuna pun tinggal bersama di dekat Subhadra. Disinilah kisah cinta Arjuna dan Subhadra berkembang kembali. Atas petunjuk Krishna, Arjuna melarikan Subhadra, namun yang menjadi kusir kereta adalah Subhadra. Di pihak lain, Pangeran Duryudana sedang bersiap-siap untuk pergi ke kerajaan Dwarawati untuk meminang putri Subhadra lengkap dengan barang-barang bawaannya seperti emas, permata, kuda, dan yang lainnya untuk dipersembahkan kepada Baladewa yang merupakan kakak dan pelindung Subhadra. Duryudana menikahi Subhadra sebenarnya karena tujuan politis, yaitu untuk membuat persekutuan Wangsa Kuru atau Hastina dengan Wangsa Yadawa atau Dwaraka. Keduanya merupakan wangsa terkuat di daerah Arya. Persekutuan itu akan bisa membuat Hastinapura semakin kuat dan berkuasa dan membuat Indraprastha, kerajaan baru besutan Pandawa yang dibenci Kurawa, nantinya tak akan berkutik. Sesampainya di kerajaan Dwarawati, Duryudana dan pengikutnya disambut oleh Baladewa. Dan Baladewa sangat senang hatinya setelah diberikan harta benda sebagai mas kawin oleh Duryudana. Namun ketika itu pula ada yang melaporkan bahwa Subhadra dilarikan oleh Arjuna dan Baladewa pun marah dan ingin membunuh Arjuna. Krishna mencegat dan mengatakan bahwa Arjuna tidak bersalah dan mereka saling mencintai dan bahagia berdua. Barulah Baladewa sadar dan merestui perkawinan mereka. Para Kurawa dan petinggi kerajaan Hastinapura dibuat menanggung malu yang sangat dalam. Mereka datang ke Dwaraka untuk menikahkan Duryudana, sang Kurawa tertua, sekaligus putra mahkota Hastina, dengan Subhadra, putri kerajaan Dwaraka. Akan tetapi di hari pernikahan, mempelai wanita malah dibawa lari Arjuna. Subhadra memang lebih memilih Arjuna, seseorang yang membuatnya jatuh cinta di pandangan pertama, daripada menikahi Duryudana yang sama sekali tidak dicintainya. Diceritakan bahwa Subhadra dan Arjuna telah sampai di luar wilayah Dwaraka. Arjuna akan mencari seorang Brahmana untuk menikahkan dirinya dengan Subhadra. Tetapi Subhadra menolak menikah di tempat itu karena dia hanya mau menikah di altar yang telah didirikan oleh kakaknya. Mereka pun kembali ke Dwaraka, ke tempat altar pernikahan yang telah disiapkan oleh Krishna. Kunti begitu bahagia bertemu Arjuna. Arjuna memastikan bahwa Indraprastha segera merdeka. Putri memberitahu putranya bahwa menurut Krishna, hukuman Arjuna sudah selesai. Jadi segeralah menikah lalu kembalilah ke Indraprastha. Sementara itu, di sekitar altar perkawinan masih terjadi perdebatan sengit pro dan kontra tindakan Arjuna dan Subhadra. Krishna menilai perkawinan dua sejoli itu tak bisa dicegah karena mereka berdua saling mencintai meski harus melanggar tradisi. Cinta dinilai Krishna lebih tinggi daripada tradisi. Sementara pihak Hastina merasa tindakan mereka adalah pelanggaran tradisi, pelecehan Mahabharat terhadap sebuah kerajaan. Sangkuni mengingatkan Krishna bahwa tindakan Subhadra dan Arjuna yang diyakini disetting oleh Krishna sudah keterlaluan dan bisa memicu peperangan. Sangkuni mengingatkan jika Hastina menyerang Dwaraka, maka itu juga berarti tentara Indraprastha juga ikut terseret sebab Indraprastha masih belum merdeka.
Dhestharashta yang kesal bukan kepalang karena pelecehan tersebut mengajak Gandhari pulang. Duryudana dan Karna mengikuti dengan bersungut-sungut, menahan amarah dan dendam. Krishna lalu berkata pada Kunti untuk mau menyambut Arjuna dan Subhadra setelah menikah. Kunti menjawab itu bukan haknya karena itu adalah haknya Maharaja dan Maharani. Maksudnya adalah Dhestharashta dan Gandhari. Lalu Krishna berkata pada Dhestharashta bahwa jika Arjuna tidak disambut oleh Hastina, berarti Indraprastha sudah dianggap merdeka. Mendengar hal itu, mau tidak mau Dhestharashta dan Gandhari batal pergi. Ia tak ingin Indraprastha merdeka dan menjadi kerajaan mandiri. Dan akhirnya dengan terpaksa Dhestharashta merestui Arjuna dan Subhadra dan menyaksikan prosesi pernikahan mereka. Arjuna dan Subhadra lalu menyentuh kaki Dhestharashta dan Gandhari. Dhestharashta dengan kesal berkata, untuk penyambutan menantu baru tidak perlu pergi ke Hastina, langsung saja ke Indraprastha. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat pernikahan. Saat Arjuna dan Subhadra mau meminta restu ke Bhisma dengan menyentuh kakinya, Bhisma tidak mau merestui mereka karena Bhisma menilai bahwa mereka melakukan adharma, sebuah perbuatan tercela dan juga telah menghina dinasti Kuru. Saat Arjuna dan Subhadra meminta restu pada Kunti, Sangkuni menceritakan Balarama atau Baladewa bahwa saat menikahi Drupadi, Pandawa bersumpah hanya akan ada satu ratu di Indraprastha, yaitu Drupadi. Jadi Subhadra tidak bisa dibawa ke Indraprastha. Balarama atau Baladewa segera menegaskan dia tidak mau adiknya diperlakukan begitu. Jadi pilihannya antara Arjuna selamanya tinggal di Dwaraka atau Subhadra harus dibawa ke Indraprastha. Arjuna memilih membawa Subhadra ke Indraprastha. Ketika Arjuna kembali ke Indraprastha, Drupadi marah besar karena Arjuna membawa istri barunya ke Indraprastha dan itu sangat melukai hatinya. Arjuna telah melanggar sumpah pernikahannya. Drupadi berkata, Arjuna dan istri barunya tidak berhak masuk ke kota. Subhadra pergi menemui Drupadi meminta agar Arjuna diampuni. Subhadra meminta Dayang memberikan seruling Krishna dan Drupadi yang sebenarnya berasal dari Subhadra. Awalnya Subhadra membujuk dengan berkata, kalau Arjuna tidak bisa memenuhi janjinya padamu, bagaimana dia menepati janjinya padaku? Drupadi makin marah karena suaminya dipersalahkan. Itu bukti Drupadi masih cinta pada Arjuna. Subhadra mulai berbohong Arjuna menjanjikannya menjadi ratu di Indraprastha. Drupadi menanyakan apa Subhadra ingin menjadi ratu. Subhadra menjawab tidak. Hal itu membuat Drupadi mengetahui Subhadra berbohong.